Guys, tempo hari ada yang tanya ke saya, Bang, kok abang sekarang badannya berkeringatan? Habis kerja berat ya? Apa jangan-jangan abang sekarang jadi buruh setelah berhenti dari perusahaan dulu? Ya, abang jawab atas pertanyaannya, iya, sekarang abang memang basah kuyup karena keringat, ya. Tapi perlu kawan ketahui, saya berkeringat karena saya kerja keras untuk membangun kebun saya sendiri, kebun pribadi, ya. Kalau kemarin saya memang kerja di kebun, ya, kebun kelapa sawit yang terbesar di Indonesia, yang tarafnya internasional. Tapi sekarang abang mah kerja ngerawat kebun sendiri, makanya berkeringat. Kalau kemarin memang nggak berkeringat, tapi apapun ceritanya, apapun kedudukan abang di sana dan juga kedudukan kawan-kawan abang yang di sana, tetap saja kita kerja sebagai buruh karena kita bukan pemilik dari kebun itu, ya. Tapi sekarang meskipun badan abang berkeringat, lelah, kecapean, kadang-kadang kepanasan, kehujanan juga, abang ngurus kebun sendiri, milik sendiri, ya. Jadi kebun sendiri, milik sendiri, ya berarti kan abang bosnya dong. Coba berpuluh-puluh tahun kita ngelola milik perusahaan, itu tetap saja milik orang, ya kan. Kita cuma dibayar, digaji, rezeki kita ya segitu-gitu saja, sesuai dengan apa yang sudah ditentukan gajinya. Mau setahun, 2 tahun, 20 tahun pun kita ya tetap ngerjakan kebun orang, berarti kita ya buruh. Tapi kalau ngerjakan kebun sendiri, walaupun sedikit nggak apa-apa, tetap kita juga bosnya kan, karena kita yang punya, ya. Daripada kita ngelola milik perusahaan, meskipun pangkat kita misalnya mulai, anggaplah yang paling bawah, naik sedikit dari karyawan, yakni mulai dari mandor, kemudian di atasnya mandor, sampai manajer kebun, grup manajer, atau mungkin AJM atau apalah itu pangkatnya, abang kurang begitu paham, ya kan. Tetap saja itu ngelola milik orang lain, milik perusahaan. Tetap saja kita bukan tokenya, kita bukan bosnya kan gitu, ya. Memang pakaiannya sih rapi-rapi, nggak seperti abang sekarang, ya kan. Abang nebas tuh di belakang, coba tengok di belakang abang ini kan semak, ini ada pohon-pohonnya, tapi di sini ada kebun. Nah tuh kebun sawit, walaupun masih kecil tapi enggak apa-apa, yang penting ketika orang cerita sawit, abang juga bisa cerita tentang sawit. Ketika perusahaan manen sawit, abang juga tahu, oh begini rupanya ketika kita punya kebun sawit sendiri kan gitu. Dan setidaknya walaupun sedikit, abang juga bisa ngerasain gimana enaknya hasil dari kebun sendiri. Berarti ya begitu juga toke-toke yang punya perkebunan kelapa sawit yang besar-besar tuh, ya kan. Walaupun sedikit, alhamdulillah abang tetap bersyukur, ya, untuk ada yang pernah nanya begitu. Mudah-mudahan nanti ke depan juga punya kebun, ya kan, biar tahu gimana rasanya, ya kan, punya kebun ketimbang kita punya ngelola kebun punya orang, ya kan. Mending kita kelola kebun pribadi kan gitu, ya. Abang sekarang memang nggak kerja di perusahaan, beberapa waktu lalu sudah resign, supaya maksudnya supaya fokus untuk ngurus kebun sendiri.
Saat ini abang ada sedikit kebun 5 hektar udah panen, alhamdulillah. Sebulan bisa 2 kali panen. 1 kali panen ya cukup lah untuk untuk biaya hidup sehari-hari, bahkan melebihi dari gaji yang ketika abang kerja di kebun milik perusahaan yang cukup lama sekali abang kerja di sana di kebun perusahaan. Kalau dihitung sejak 2008 sampai 2011 2021 akhir, ya kan, berarti ya kurang lebih sekitar 12-13 tahun ya. Paling gajinya mentok-mentok ya 3-4 juta satu bulan. Tapi kebun abang sekarang yang 5 hektar tuh bisa menghasilkan 10-12 juta dalam satu bulannya, ya kan. Coba dibayangkan, abang sebetulnya nyesal juga kerja di kebun. Coba dari dulu abang resign kan gitu. Nah, sekarang abang bisa ngerasain hasilnya dari salah satu kebun abang yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan, ya kan. Nah, kemudian abang juga ada punya kebun yang baru ditanam juga, kebun kelapa sawit ya, masih di kawasan Seruyan juga ya, Kabupaten Seruyan juga, tapi sedikit, baru 2 hektar ya kan gitu. Kemudian ada juga nanam sengon sedikit juga, cuma setengah hektar kan gitu. Nah, ini ada yang baru digarap ya, di Kota Waringin Timur, tapi tempatnya mencar-mencar, ada sekitar 3 hektar kan gitu. Rencananya ditanam kebun sawit juga, jadi kebun sawit. Sebelumnya kebun rotan, cuma karena rotan tidak begitu memuaskan hasilnya ya kan, jadi abang ubah dengan kebun kelapa sawit. Nah, kemudian di dekatnya masih di Kabupaten Seruyan juga, dekat Tran Kuala, abang juga di sana ada kebun sawit, nggak banyak sih, cuma 1 hektar ya. Jadi kalau semua ya lebih lah 10 hektar. Kalau nanti panen semua ya paling enggak ya bisa lah untuk beli kelengkapan anak dan istri ya. Sekarang abang lagi di dekat Kalimantan Barat, Kabupaten entah apa nih kabupaten, pokoknya Kecamatan Permata Kecubung, Desa Sembikuan. Setengah jam lagi dekat dengan Manis Mata ya, Kalimantan Barat. Nah, di sini abang lagi bersihin kebun juga nih, di belakang kebun sawit ya. Oke, untuk yang sudah tanya tentang abang, kenapa abang kok nampak berkeringatan basah kuyup, apa sekarang ngeburu atau gimana setelah berhenti dari kerja di kebun, ya jawaban abang ya begini ya. Oke, gitu saja.